Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 36, Menara Bulu Darah. Sementara SWAT Marquis Mansion sedang bergejolak, sesuatu terjadi di Gladiator Arena. Tuan. Seorang pelayan berjubah hitam datang dengan cemas ke Bai Chong dan memberinya sebuah catatan. Setelah melirik catatan itu, wajah Bai Chong berubah muram. Beberapa kata yang mengesankan tertulis di catatan itu. Jian Wushuang dalam bahaya. Tolong cepat datang ke hutan ketenangan, 10 mil dari perbatasan, untuk menyelamatkannya. Bai Chong lalu melihat tanda tangan itu. Senyum yang memikat, Ji Wumeng. Ji Wumeng. Ekspresi ketakutan tampak di mata Bai Chong, lalu dia segera memerintahkan, semua pelayan berjubah emas ikuti aku, sekarang juga. Sesaat kemudian, 7 sosok penuh energi bergegas keluar dari Gladiator Arena. Ketujuh tokoh ini masing-masing telah mencapai alam inti emas. Di antaranya, pemimpin Bai Chong berada di puncak alam inti emas. Hutan ketenangan, 10 mil dari perbatasan. Beberapa sosok berdiri di puncak pohon, menunggu dengan tenang. Mereka datang, kata seorang pria kekar dengan rambut acak-acakan. Dia mengikuti mereka dengan matanya. Plus. Ji Wuyue muncul di puncak salah satu pohon besar, dengan Jian Wushuang tepat di belakangnya. Ji Wuyue berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku serahkan padamu. Ji Wuyue, kau tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa tugas kami adalah melawan Menara Bulu Darah, kata seorang pemuda yang angkuh dan kurus. Bagaimana kalau memberikan hadiah ganda setelah menyelesaikan tugas? Ji Wuyue melihat sekeliling dengan matanya yang dingin dan suram. Baiklah. Tiba-tiba para ahli yang sebelumnya merasa tidak puas menganggukkan kepala dengan penuh harap di mata mereka. Aku ingin kalian menghalangi para ahli dari Menara Bulu Darah selama yang kalian bisa. Aku juga menemukan beberapa pembantu tambahan untukmu. Setelah berkata demikian, Ji Wuyue mendongak ke langit, di sana terlihat 7 sosok yang terbang cepat ke arah mereka. Penjaga naga emas dari Istana Naga Emas. Ketika Bai Chong tiba di hutan ketenangan, dia tidak hanya melihat sosok-sosok luar biasa di puncak pohon, tetapi juga memperhatikan cincin emas di jari telunjuk mereka. Masing-masing dari mereka mengenakan cincin emas, simbol pengawal naga emas. Tuan Bai Chong. Melihat kedatangan mereka, Jian Wushuang merasa sangat terkejut, meskipun dia berada di bawah kendali penuh Ji Wuyue. Jian Wushuang. Bai Chong meliriknya lalu menatap Ji Wuyue dengan tatapan yang tiba-tiba berubah aneh. Apakah kamu Ji Wumeng? Tidak, kamu bukan dia. Kamu adalah Ji Wuyue. Ya, ini aku. Ji Wuyue mengangguk dan berkata dengan tegas, Bai Chong, saat kakak perempuanku masih hidup, dia sangat baik padamu dan kakak iparku juga menganggapmu sebagai orang kepercayaannya. Sekarang putra mereka dalam bahaya, tidakkah kau akan membantunya? Wajah Bai Chong menjadi gelap dan dia menatap Jian Wushuang dengan ekspresi serius. Bawa dia pergi sekarang juga. Mengenai orang-orang dari Menara Bulu Darah, aku akan mencoba menghalangi mereka untuk sementara waktu, kata Bai Chong dengan suara rendah. Terima kasih banyak. Setelah mengucapkan terima kasih, Ji Wuyue menatap pria kekar di sampingnya dan berkata, Bu, ayo pergi. Ya. Pria kekar itu mengangguk dan segera membawa Jian Wushuang, melompat ke hutan bersama Ji Wuyue. Namun, saat mereka baru saja melompat ke dalam hutan, suara tawar yang meledak di antara langit dan bumi. Haha, Ji Wumeng, kemana kau akan membawa bocah kecil itu? Kau tidak mau minum penawarnya. Hanya aku yang punya penawarnya, jadi sebaiknya kau tinggal saja. Suara itu penuh dengan kejahatan. Setelah mendengar kata-kata itu, Ji Wuyue merasa sedikit merinding tetapi tidak berniat untuk berhenti. Setelah tawa itu, terdengar suara gemuruh. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak telah bertabrakan. Penjaga naga emas. Orang-orang dari arena gladiator. Beraninya kalian mencegat Menara Bulu Darah kami. Bajingan dari Menara Bulu Darah. Apa kalian pikir arena gladiator kami takut padamu? Membunuh. Perang pun pecah seketika dengan suara gemuruh dan teriakan. Di hutan. Apakah mereka orang-orang yang ingin membunuhku? Jian Wushuang dapat melihat beberapa pria berjubah hitam di belakang mereka ketika dia menoleh. Kebanyakan dari mereka mengenakan topeng perak dan hanya beberapa yang mengenakan topeng emas. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang itu semua ada di sini. Bagaimana dengan SWAT Marquis Mansion dan Elder Hong? Jian Wushuang berteriak dengan cemas. Diam, teriak Ji Wuyue keras. Dia melanjutkan, tanpa simpati, orang-orang ini datang untukmu. Kedatangan mereka ke sini berarti pertempuran di SWAT Marquis Mansion sudah berakhir. Adapun Elder Hong dan yang lainnya, mereka sudah mati. Mati. Jian Wushuang tercengang. Kelimanya menelan pil Scarlet. Pil itu meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat dengan menghabiskan nyawa orang tersebut.
Seorang prajurit hanya dapat menelan satu pil Scarlet seumur hidup mereka karena mereka ditakdirkan untuk mati setelah meminumnya. Apa? Jian Wushuang terkejut. Akhirnya, dia mengerti mengapa kekuatan mereka meningkat pesat sebelumnya. Mereka telah menelan pil Scarlet dan membayarnya dengan nyawa mereka. Kenapa? Kenapa? Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kenapa? Karena kamu telah membangkitkan jiwa pedang, dan begitulah keadaannya sekarang, kata Ji Wuyue. Jiwa pedang. Apa itu jiwa pedang? Jian Wushuang masih merasa bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Sepertinya kamu belum menyadarinya. Benar, kamu baru saja membangunkannya, wajar saja jika kamu tidak mengetahuinya. Namun, begitu kekuatanmu meningkat di masa depan, kamu akan menyadari keberadaan jiwa pedang, kata Ji Wuyue. Apakah orang-orang itu ingin membunuhku hanya karena aku telah membangkitkan jiwa pedang? Apa-apaan jiwa pedang itu? Jian Wushuang meraung. Aku tidak tahu apa itu jiwa pedang karena baik aku maupun yang lainnya belum membangkitkannya. Satu-satunya yang telah membangkitkannya adalah ayahmu, Jian Nantian, kata Ji Wuyue dengan nada acuh tak acuh. Bukankah kau selalu ingin tahu mengapa ayahmu pergi 4 tahun lalu dan menghilang tanpa kabar? Apa? Jian Wushuang melotot dan berkata, apakah karena dia juga membangkitkan jiwa pedang? Ya, Ji Wuyue mengangguk, tetapi kamu berbeda. Ayahmu membangkitkan jiwa pedang selama periode inti emas. Tidak butuh waktu lama sebelum menara bulu darah datang untuk membunuh ayahmu setelah mereka mendengar bahwa ayahmu telah membangkitkan jiwa pedangnya. Namun, mereka meremehkan ayahmu, yang memungkinkannya melarikan diri secara kebetulan. Dan kemudian ayahmu takut memberatkanmu dan rumah markis pedang, jadi dia pergi dan mulai hidup seperti buronan. Dan sekarang, Jian Wushuang bertanya dengan tergesa-gesa. Sekarang, ayahmu telah ditangkap oleh menara bulu darah. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Ji Wuyue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, kamu hanya peduli dengan ayahmu. Tidakkah kamu ingin bertanya tentang ibumu? Ibumu. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba tubuh Ji Wuyue bergetar dan matanya yang sangat indah segera berubah menjadi merah padam karena kekerasan.